Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau yang menciptakan kami dengan kuasa firman-Mu, menguduskan kami dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Lindungilah kami di saat menghadapi bahaya dan pencobaan. Hiburkanlah kami di saat kesedihan datang melanda hidup kami. Peganglah tangan kami bila mana kami jatuh. Tuntunlah kami hingga akhir hidup kami,
untuk memasuki kerajaan-Mu di sorga, agar di sana kelak kami memuji Engkau dengan hati dan perkataan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dasar titah, yaitu titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Ku
Marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengingat segala kesalahan kami dalam seminggu atau dalam hari-hari yang lalu. Ampunilah kami akan suatu janji yang kami ingkari, atau akan suatu pernyataan yang tidak jadi kami lakukan. Ampunilah kami akan teman-teman kami yang kami acuhkan, atau atas orang yang kami lukai. Ampunilah kami akan ketidaksungguhan dalam pekerjaan atau pengabaian kewajiban. Ampunilah kami akan sesuatu sikap hati yang buruk, akan perbuatan-perbuatan yang tidak bermurah hati dan tidak terpuji, akan sesuatu kata yang salah, kotor, atau yang penuh amarah. Berilah anugerah-Mu memampukan kami untuk memperlihatkan betapa menyesalnya kami atas kesalahan-kesalahan kami, dan untuk memampukan kami berjalan makin dekat kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah firman Tuhan tentang keampunan dosa kita. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan kasih Tuhan itu kekal selamanya. Perkataan ini adalah benar dan dapat dipercaya, bahwa kita telah dibersihkan dari dosa kita dan telah dibebaskan dari hukuman akibat dosa kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca epistel minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bapak Ibu Saudara, kita membacakannya secara responsoria. Kami mulai ayat pertama. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel,
kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, di nan bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan di masa depan, mengingat penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Hidup
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan ini ya Allah, kami adalah umat yang bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu ini bagi kami. Sesaat kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, agar segenap kehidupan kami tertuju kepada firman Tuhan, dan kami siap untuk dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi khotbah pada kita minggu hari ini diambil dari Markus 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13. Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Mari kita mengikutinya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman, kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini mengatakan pergi dan beritakanlah firman Allah. Pergi dan beritakan. Ada 2 kalimat atau 2 kata yang sifatnya adalah aktif dan harus dilakoni. Ada action yang harus ditunjukkan. Pergi dan beritakan. Ini menunjukkan bahwa orang yang disebut dengan Kristen harus melakukan sesuatu di luar dari dirinya sendiri. Maka dengan singkat boleh kita katakan, orang Kristen tidak cukup hanya dengan menjadi baik bagi dirinya sendiri, tetapi orang Kristen harus menyatakan kebaikan itu kepada orang di luar dari dirinya sendiri. Maka menjadi baik itu adalah baik, tetapi untuk
lebih baiknya lagi adalah menyampaikan dan memberitakan kebaikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah yang disebut dengan pewartaan. Itulah yang disebut dengan pergi keluar dari diri kita sendiri dan menyampaikan firman Allah. Maka kita dibekali untuk kemudian membekali orang-orang lain. Ini yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus pada khotbah kita saat ini, di mana Yesus Kristus dalam khotbah kita ini membekali orang-orang yang ada di Galilea. Setelah Yesus ditolak di Nazaret, kampung halamannya sendiri, ia meneruskan perjalanan pemberitaan tentang firman Tuhan, bahkan sampai kepada orang-orang yang ada di luar daripada keluarganya sendiri. Dikatakan di dalam teks khotbah kita ayatnya yang 6b, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Setelah Yesus mengalami penolakan di kampung halamannya sendiri, ia tidak menjadi diam, ia tidak menjadi pasif, ia tidak menjadi berputus asa. Malahan ia bangkit dan menunjukkan satu karya yang lebih besar lagi. Kalau di satu tempat saya ditolak, saya harus lebih berjuang lebih besar lagi. Yesus malah bangkit dengan menghimpun kekuatan yang lebih banyak lagi, yaitu murid-murid yang kemudian dipakainya untuk menjadi rekan kerjanya. Maka setelah dia ditolak, satu orang ditolak, akan berdiri 6 kelompok pemberita-pemberita yang baru. Semakin dibabat, semakin merambat. Bapak ibu saudara-saudari, maka kalau kita ditolak melakukan atau mengatakan firman Tuhan di keluarga kita, kadangkala ini menjadi dilema terbesar bagi pribadi-pribadi, secara khusus penatua-penatua, pendeta-pendeta, yang kalau dia mau bicara di tengah-tengah keluarganya, seolah-olah tidak bisa bicara secara objektif. Kalau dia masih tergolong muda, ketika akan berbicara di kelompok keluarga, kadangkala ada ucapan yang mengatakan, hatani Tuhani mah padok, cukup di gereja aja kamu khotbah, kalau di keluarga kamu itu belum tahu apa-apa. Ngapain di rumah juga bawa-bawa khotbah, cukup di gereja aja, di rumah kamu ingat kamu itu masih anak. Sama halnya juga dengan orang-orang yang jadi penatua, gak usah sok berkhotbah juga di rumah, di gereja aja. Di rumah tempatkan posisimu istri, misalnya demikian. Tetapi apa yang mau kita lihat dari pelayanan yang dilakukan oleh Yesus? Ketika ia ditolak, dia tidak menjadi berhenti, malahan dia bergerak lebih banyak lagi dengan bersama murid-murid yang ia himpun. Yesus melakukan sesuatu yang tidak wajar di kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu. Yang pertama, ia mengajar dari desa ke desa. Yang biasanya orang hanya mengajar di sinagog, di gereja, Yesus bergerak keluar. Dia mengatakan tidak cukup hanya menunggu, tetapi ia harus menjemput bola. Dia mengantarkan berita sukacita itu. Lalu yang kemudian dia mengumpulkan murid-muridnya dari orang-orang yang dikatakan dia dari kelas menengah ke bawah, bukan orang-orang hebat. Lalu yang terakhir dia mengutus, tidak hanya sampai kepada mengajar, tetapi ia membekali murid-murid dan memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk pergi dan menyampaikan firman Allah. Ini kita sedang ada, khususnya kaum bapak dan muda-mudi, lagi disibukkan dengan aura-aura bola. Kehangatan bola sekarang sedang menggema. Saya tidak tahu apakah itu Euro Cup atau apa, saya kurang paham. Yang pasti ini kita lagi disibukkan dengan story yang berbaur-baur bola, informasi yang berbaur bola. Ada seorang pelatih yang dulunya pelatih bola, dia bernama Tom Laundrie. Dia mengatakan, tugas saya sebagai seorang pelatih adalah membuat manusia melakukan apa yang
ingin mereka lakukan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Membuat manusia melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan untuk mencapai yang mereka inginkan. Artinya apa? Anak-anak sekolah biasanya kalau ditanya kalau besar mau jadi apa nak? Jadi guru, jadi dokter. Tapi ketika diminta untuk disiplin, sulit. Diminta untuk belajar keras, sulit. Diminta untuk bangun pagi sesuai waktunya, sulit. Maka Yesus Kristus juga perlihatkan bahwa dia melakukan sesuatu yang orang lain tidak ingin lakukan, tetapi mereka ingin mencapai sesuatu yang baik. Yesus Kristus melihat bahwa orang-orang ingin mengenal Yesus lebih baik lagi. Maka Yesus melatih murid-murid itu supaya mereka menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu hal yang baru. Tidak ada yang menyangka bahwa Yesus akan mengutus orang-orang yang dipilihnya itu. Orang berpikir bahwa Yesus akhirnya akan menyerah, menjadi mundur, atau ya membatalkan misinya untuk memberitakan firman karena ia sendiri sudah ditolak. Tetapi berbeda Bapak Ibu. Ada dua alasan sedikitnya yang mendasari Yesus mengapa dia tetap getol untuk memberitakan firman dan mengajar murid-murid, setelah itu mengutus murid-muridnya. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa otoritas Kristus itu adalah otoritas yang tertinggi. Sekalipun manusia berupaya untuk menghalangi, tetapi ketika kuasa Kristus sudah bekerja, tidak ada satu apapun yang mampu menghalanginya. Amin. Kuasa Allah itu tidak dapat dihentikan oleh kuasa apapun. Kehendak apapun dari manusia yang berupaya untuk menghentikan kuasa daripada Allah tidak akan pernah mampu untuk menghentikan kuasa daripada Kristus. Ketika ada upaya untuk menghalangi pemberitaan, ketika ada upaya untuk menghentikan langkah daripada Kristus, ia menunjukkan kalau satu dilarang, maka akan bertumbuh kelompok-kelompok yang baru. Kalau kekristenan itu sering menjadi minoritas yang terzolimi, sering menjadi kelompok yang mengalami banyak persekusi. Bukan saya mau mengatakan untuk balas dendam, tidak. Orang Kristen tidak diarahkan untuk membalas dendam. Tetapi percayalah bahwa ada kekuatan Kristus yang sedang mereka aniaya. Maka setiap kali kuasa Kristus itu berupaya untuk dihentikan, di sana justru akan semakin terjadi pengembangan yang luar biasa. Lalu yang kedua yang boleh kita lihat menjadi alasan Kristus adalah menjangkau domba-domba yang terhilang. Nas yang menjadi korelasi daripada Markus 6 pada khotbah kita hari ini adalah di Matius 9. Ini nas yang menceritakan tentang kisah yang sama. Dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan bahwa Yesus melihat banyak orang tidak mengenal Injil. Yesus melihat mereka dengan berbelas kasihan. Kalau kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari, Yesus itu ibaratkan seperti seorang yang memiliki pengetahuan dan melihat ketertinggalan di antara orang-orang banyak. Dia seolah-olah mengatakan kasihan mereka ini, tidak mengenal siapa itu Yesus. Tetapi mengapa mereka tidak mengenal? Karena memang tidak ada yang memberitakan kepada mereka. Di sana dikatakan tuaian itu banyak, tetapi pekerjanya itu sedikit. Maka Yesus membekali para pekerja itu. Yesus menyediakan pekerja-pekerja itu. Kalau kita kemudian kembali pada situasi kita, apa yang kita pertimbangkan, apa yang kita pikirkan ketika kita melihat ada orang yang dalam keberadaan tidak mengenal siapa penyelamatnya. Kalau kita melihat ada seorang yang berlaku tidak seturut dengan kebenaran firman Allah, apakah kita hanya akan menjadi diam? Tidak. Seorang pengikut Kristus harus berani berbicara, mengatakan kebenaran.
Bahkan ketika itu berada di antara orang-orang yang tidak menginginkan kita, kebenaran itu harus kita sampaikan. Setiap orang Kristen, orang yang percaya, harus menjadi para pekerja-pekerja untuk menuai, untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Jangan menjadi diam kalau kita melihat atau menemukan ketidakbenaran terjadi, tetapi nyatakan mana kebenaran yang sesungguhnya. Beberapa tahun belakangan ini kita patut mensyukuri bahwa HKI berupaya menjadi gembala bagi domba-domba yang ada di berbagai tempat, yang notabene-nya di sana belum ada gereja atau belum ada gereja kesukuan atau sama sekali belum dijamah oleh kekristenan. Gereja kita HKI pada beberapa tahun belakangan ini konsentrasi untuk mengadakan penginjilan, sending, memberitakan pewartaan firman Tuhan ke sana. Dan kalau memang dibutuhkan, mendirikan gereja di sana. Tujuan utama kita adalah menyampaikan kabar kebenaran itu, menyampaikan berita tentang firman Tuhan itu. Lalu kalau kita kembali mempertanyakan ini kepada diri kita, bagaimana sikap kita? 2 minggu yang lalu ketika kita masih bergereja secara onsite, tatap muka di gereja, saya bertanya kepada kita, siapakah pelayan itu? Dan kita semua menjawab, saya, aku. Lalu sekarang ketika kita mengatakan saya adalah pelayan itu, ini menjadi tuntutan bagi kita bahwa kita orang-orang yang percaya adalah pewarta-pewarta firman Allah. Kita adalah pelaku, bahkan kita adalah pemberita-pemberita itu. Hidup kita harus bertumbuh, hidup kita harus ada dalam proses yang setiap saat meningkat. Kalau pada awalnya kekristenan kita adalah kekristenan yang diam, mendengar, maka saat ini kita dituntut untuk mendengar lalu menyampaikan. Jangan nanti sampai kita mati, kita hanya berhenti di diam, datang dan mendengar. Gak boleh. Orang Kristen itu harus mengalami pertumbuhan iman. Dia harus mengalami pendewasaan iman. Kalau sampai pada fase tertentu kita mendengarkan firman Tuhan, maka dalam titik tertentu kita dipanggil untuk juga menjadi pemberita, pewarta sampai keluar daripada diri kita sendiri. Pertanyaannya yang sering menjadi pengendala bagi kita adalah, apa saya layak untuk memberitakan firman Tuhan? Atau yang biasa juga kita katakan, apa yang lain nanti mau menerima apa yang saya katakan? Kedua, pertanyaan ini memang penting. Di satu sisi kita mau mengoreksi diri kita, apa saya ini sudah benar kehidupannya? Apa saya ini sudah layak kehidupannya? Lalu di satu sisi juga kita mau melihat ada satu kewaspadaan, jangan-jangan nanti saya ditolak. Tetapi lihat Bapak Ibu, penolakan itu adalah memang hal yang lazim terjadi ketika kita menyampaikan kebenaran. Perikop khotbah kita ini diapit oleh 2 pemberitaan yang menceritakan tentang penolakan. Nas khotbah kita ini sebelum nas ini, yaitu ayat 1 sampai ayat 5, menceritakan tentang Yesus yang ditolak di kampung halamannya. Lalu perikop sesudah khotbah kita ini, yaitu ayat 14 sampai ayat yang ke-29, bercerita tentang Yohanes Pembaptis dibunuh karena juga memberitakan firman Tuhan. Maka lihat, kita disuruh saat ini, tetapi sebelum kita disuruh, kita telah dihantarkan pada pengetahuan Yesus sendiri ditolak dan Yohanes sendiri pun ditolak. Artinya orang-orang yang selalu akan menyatakan firman Tuhan memang kerap mengalami penolakan. Karena memang penolakan itu datangnya dari orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran. Si sogodo halak nama katahon nasitong. Tetapi ingat, tujuan kita adalah bukan mendapatkan pujian dari manusia, tetapi tujuan kita adalah mendapatkan pujian dari Allah.
Kalau manusianya memuji juga ia puji Tuhan, kalau kita ditolak ia juga puji Tuhan. Pemberitaan, penyataan kebenaran itu tidak boleh berhenti. Dikatakan di ayatnya yang ke-11, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Akan ada konsekuensi bagi mereka yang setiap saat menolak tentang pemberitaan firman Tuhan. Itu adalah respon daripada orang yang mendengar. Akan ada beberapa sikap daripada pendengar dan sikap daripada yang menyampaikan. Yang mau kita perhatikan adalah sikap dari kita yang terpanggil untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu tetap berjuang dan menyampaikan kebenaran sekalipun kita ditolak. Kalau tergantung pada sikap mereka, Tuhanima donganna makatai, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi penolakannya. Yang pasti respon kita adalah memberitakan kebenaran. Lalu apa saya layak? Apa saya ini pantas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan? Ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjadi pengikut Yesus, dia tidak pernah mencari yang sempurna. Dia tidak pernah mencari yang hebat. Dia tidak terfokus hanya persoalan kemampuan berbicara, kemampuan tentang kelayakan atau tidak. Tetapi Yesus mencari orang yang mau dibentuk, orang yang mau disempurnakan di dalam karyanya. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Yesus. Saya katakan tadi di pengkhotbah di awal, Yesus tidak memilih anggotanya dari orang-orang yang pintar, orang-orang terkemuka, atau orang-orang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, tidak. Yang dipilihnya siapa? Orang-orang yang diklaim sebagai pendosa, pemungut cukai, orang-orang yang diklaim sebagai orang tidak berpenghasilan tetap, nelayan. Itu yang justru dipilih oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Mereka dengan keberadaan mereka, dengan kelemahan mereka, dengan ketidaksempurnaan mereka, justru dibekali oleh Yesus Kristus sendiri. Itu yang dia katakan di dalam ayatnya yang ke-10. Mereka diberikan kuasa. Mereka diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Ada kuasa tersendiri yang diberikan kepada setiap orang yang mau. Maka pertanyaannya kepada kita sendiri ketika kita mau terlibat dalam pelayanan Tuhan, bukan apakah saya layak, apakah saya pantas, tetapi tanyalah pada dirimu, apakah saya mau untuk dipakai oleh Tuhan. Itu yang menjadi penting. Apakah saya mau? Banyak belakangan ini ketika diminta untuk menjadi pengkhotbah atau diminta untuk menjadi penatua di satu-satu gereja, mereka lalu membayangkan bahwa menjadi seorang penatua itu adalah orang yang maha kudus, orang yang tidak lagi hidupnya bercela, lalu mengatakan saya tidak pantas, saya tidak layak. Lalu seolah-olah mau menghalangi dan mengatakan tidak. Tetapi apa yang mau saya katakan melalui khotbah kita ini, Bapak Ibu saudara-saudari, introspeksi diri itu penting. Tetapi yang paling penting dari kita adalah mau untuk dibentuk dan dipakai oleh Tuhan, mau untuk disempurnakan oleh Tuhan. Karena toh dalam pelayanan kita juga tidak bekerja seorang diri. Kita bekerja bersama dengan Tuhan dan kita bekerja pula bersama dengan rekan-rekan sepelayanan. Lihatlah ketika Yesus sudah memilih 12 murid itu, Yesus akhirnya mengutus mereka tetapi tidak seorang diri. Ada 12 murid yang sudah dipilih dan Yesus akhirnya mengutus mereka berdua-dua. Artinya 12 dibagi 2 ada menjadi 6 kelompok. Kenapa menjadi berdua-dua? Kenapa tidak seorang-seorang diri? Kalau 12 lebih banyak. Tetapi sebagaimana dikatakan pengkhotbah 4 ayat 10,
adalah lebih baik berdua daripada seorang diri. Maka hati-hati bagi yang seorang diri, jangan betah untuk tetap menjadi seorang diri. Tapi kalau yang udah pernah berdua menjadi seorang diri, ya mungkin bisa diingat bahwa dulu sudah pernah berdua. Tapi kalau yang masih seorang diri, jangan betah untuk berlama-lama seorang diri. Kalau kita lihat mengatakan berdua-dua, di sini yang pertama mau kita lihat adalah adanya tindakan saling menopang. Kalau yang satu sudah merasa lemah, yang satu boleh menguatkan. Kalau yang satu sudah pesimis, yang satu boleh memberikan pengharapan yang optimis. Maka berdua bersama itu jauh lebih baik daripada kita mengurung diri kita dalam kesendirian, seolah-olah kita mampu mengatasi segala sesuatunya seorang diri. Pola inilah yang harus kita anut juga dalam kehidupan berjemaat kita. Kalau di satu gereja ada jemaat yang sedang sakit, maka jemaat yang lain harus bertindak sebagai pendoa. Harus bertindak sebagai pribadi yang memberikan semangat, bertindak memberikan pengharapan. Maka menangis bersama orang yang menangis dan bersukacita bersama orang yang bersukacita. Ada suatu kegiatan yang saling membangunkan. Asa unang nagalei gabelam dog las mate di hak galionna. Jangan. Tetapi ada yang menjadi pembaharu, ada yang datang memberikan semangat yang baru. Ada kekuatan di dalam kegiatan berdua. Ada kredibilitas yang boleh ada. Molo sahala domat dokon, Yesus adalah penyelamat. Mungkin orang akan mengatakan enggak benar. Tetapi ketika dua orang mengatakannya, pembuktiannya lebih terjamin. Dan yang ketiga di sana adalah adanya pencapaian yang lebih luas dan efektif. Mereka tadi yang adalah 12, kalau mereka hanya pergi dalam satu kelompok ber-12 itu, maka yang terjadi bukannya jadi pemberitaan. Yang terjadi mereka akan lama mendiskusikan metode apa yang mau kita pakai, siapa nanti yang berbicara, siapa nanti yang membawa doa, siapa yang membawa nyanyian. Tidak mencapai kepada tujuan, sibuk hanya di dalam perancangan. Tetapi ketika ini boleh dibagi dalam 6 kelompok, 2 tangan boleh mencapai beribu umat, tetapi banyak tangan boleh mencapai beribu-ribu umat. Bersama itu jauh lebih baik. Maka ini mau kita juga lakukan di dalam kehidupan bergereja kita. Kita semua adalah umat yang harus saling melayani. Kita terpanggil untuk tindakan memberikan pewartaan daripada kebenaran Tuhan. Setiap daripada parhalado, setiap jemaat mengambil bagian yang sama untuk bersama-sama memberikan yang terbaik. Untuk bersama-sama mengambil peran untuk memberikan alat Tuhan, menjadi alat Tuhan dalam pewartaan firman. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah kita hari ini kita mau diperlihatkan bagaimana bahwa murid-murid itu tidak berangkat dengan kekayaannya. Yesus Kristus sendiri menyatakan, pergilah tanpa 2 baju, pergilah hanya dengan 1 sepatu, tanpa roti, tanpa bekal, tanpa uang. Apa ini artinya? Apakah kita yang kalau melayani Tuhan tidak boleh memiliki uang? Bukan itu juga. Tetapi maksudnya di sana adalah bagaimana kita yang mau melayani Tuhan tidak terikat kehidupannya, tidak mengikat hatinya pada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Biasanya kalau kita mau jalan-jalan atau merencanakan perjalanan, akan lebih repot persiapannya daripada perjalanannya sendiri. Mempersiapkan bajunya, mempersiapkan nanti mana ini baju yang mau dipakai hari besok, mana yang mau dipakai hari lusa, mana ini sabunnya, mana ini handuknya, banyak hal. Lebih ribet persiapannya daripada perjalanannya sendiri. Yesus Kristus katakan, persiapkan saja hatimu. Kalau tentang kehidupan itu Tuhan mau mengajarkan di sini, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan.
Bagi setiap orang yang mau mengikut Tuhan dan memberikan hidupnya untuk menjadi alat Tuhan, dengan keberadaan kita masing-masing, Tuhan akan mencukupkan setiap kehidupan kita. Dia yang memilih kita, maka Dia juga bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Maka khotbah ini mengajarkan kepada kita menjalani hidup yang selalu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Banyak orang yang bingung memberikan pilihannya, menjadi hamba Tuhan atau hamba uang. Mau menjadi hamba Tuhan, kadangkala dia terjebak dalam hamba uang. Mau menjadi hamba uang, tetapi memperalat nama hamba Tuhan. Tetapi mari kita mau membersihkan diri dari ini. Benar bahwa setiap orang membutuhkan uang, tetapi ingatlah dang hepengi parohon ulaumu, alai ulama ulaumu, molo hepengi natau adong mak haroroan i, manang sia dia pe dalam napakeon ni Tuhani. Pasti kehidupan kita dicukupkan. Tetapi jangan mencobai Tuhan. Jangan mengatakan Tuhan akan mencukupkan hidup saya, maka saya mau tidur dulu, saya malas bekerja, atau kerja A, tidak lama berikutnya berubah profesi, ganti lagi, tidak ada keuletan. Tuhan juga mengatakan yang tidak bekerja janganlah kiranya ia makan. Nasora mangula unang ibana mangan. Tetapi setiap orang yang bekerja pasti akan Tuhan cukupkan kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam pekerjaan yang diutus oleh Tuhan, lihatlah para murid-murid akhirnya menyampaikan berita kesukaan, tidak hanya menyampaikan secara lisan dengan perkataan, tetapi mereka juga memperlihatkan ada mukjizat-mukjizat besar. Perbuatan itu bertindak lebih besar daripada perkataan. Kalau seorang dokter menunjukkan ijazahnya dia sudah tamat, dia sudah memperoleh izinnya, orang akan lebih percaya kalau dia sudah memperlihatkan dia sudah menyembuhkan orang. Kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka tunjukkan, jangan hanya dengan perkataan, tunjukkanlah dalam perbuatanmu. Mulailah menjadi pewarta-pewarta firman Tuhan. Nyatakan kebesaran Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kita. Kita mulai dari mana pelayanan ini? Mulailah dari diri sendiri. Hidup benar dan melakukan yang benar. Lalu mulai dari keluarga. Istri dengan suami memberikan kasih pelayanan, orang tua dengan anak-anak, anak dengan orang tua. Tetapi kadangkala yang menjadi sulit adalah ketika suami diminta untuk memberikan kasih pelayanan kepada istri. Pernah ada seorang istri mengatakan, kalau istri yang sakit, sakitnya akan double. Udah sakit di fisik, nanti sembuh sakitnya, tambah lagi sakit pekerjaan. Karena apa? Selama sakit, si suami tidak mau menolong untuk mengerjakan pekerjaan si istri. Justru ia mengumpulkan, menumpuk semua pekerjaan itu sampai si istri nanti sehat. Setelah si istri sehat, maka si istri yang akan mengerjakan cucian, mengepel rumah, dan membersihkan semua piring-piring yang ditumpuk selama si istri sakit. Bahkan kadangkala yang lebih lucu lagi ketika si istri sudah mulai menikmati gayanya, lalu membuat model kebayanya kancing belakang. Ketika meminta tolong kepada suami, ahamai doko namatai. Molo sehali dipangido, olo dope mangurupi di kacing denggan. Molo padua hali hona hamadidok. Unang sorop bebay model di kebayam, mangarepoti doho katanya. Langsung itu. Entah kenapa seolah-olah menjadi hal yang sangat sulit ketika suami memberikan pelayanan kasih kepada istrinya. Tetapi mari kita mau dibaharui melalui khotbah kita ini. Kita mau memberikan pelayanan kasih kita dari diri kita sendiri, lalu bergerak kepada keluarga kita, dan bergerak kemudian kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita adalah orang-orang Kristen, orang yang sudah dipilih oleh Allah, maka panggilan dan pengutusan murid-murid ini sekarang menjadi panggilan dan pengutusan kepada kita. Pergilah dan beritakanlah firman Allah. Pergilah dan nyatakanlah kebenaran itu
dalam perkataan dan dalam perbuatan kita. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Bekali kami ya Allah di dalam firman-Mu, agar kiranya kami siap untuk mewartakan firman Tuhan. Pakailah kehidupan kami menjadi pewartaan, menjadi kitab yang siap dibaca oleh siapapun. Biarlah kiranya perkataan kami, baik tindakan kami, menjadi satu kelayakan yang boleh Tuhan pakai, menjadi alat Tuhan untuk membawa firman Tuhan. Bahkan dalam setiap perbuatan kami ya Allah, mampukan kami untuk menolong, untuk mengajar, bahkan menyatakan kasih Tuhan bagi setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Allah di surga, kami juga mau berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini kami tidak boleh bersekutu secara tatap muka, tetapi biarlah kiranya Bapa di dalam himpunan kuasa Roh Kudus kami boleh bersekutu, bersehati untuk meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati kami semuanya, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kiranya tangan Tuhan yang selalu merangkul kami, merengkuh kami dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kami. Bagi setiap jemaat yang pada saat ini sedang sakit, Tuhan kiranya yang boleh menyembuhkan. Secara khusus kami mau berdoa kepada jemaat Tuhan, Erna Simbolon dan Maria Simbolon, Suro Nainggolan, Prima Simanjuntak dan juga adiknya, Nyonya HB Simanjuntak Boru Gultom, yang telah Tuhan panggil dan Tuhan boleh kiranya menghiburkan keluarganya. Bapak Usinaga dan Inang Boru Sitanggang, Dio Sinaga, Nesmi Sinaga, Nyonya Lumban Batu Boru Limbong, Rosi, Bungaran dan Beni Lumban Batu, dan Amang Situa S. Nainggolan. Mereka yang pada saat ini Tuhan sedang berjuang untuk boleh sembuh dan sedang ada dalam masa pemulihan. Kami memohon Tuhan kiranya yang boleh memberikan pengharapan yang selalu baru, memberikan semangat bagi mereka, dan memberikan bagi mereka hati yang tidak dipenuhi dengan sungut-sungut. Apapun Bapa yang saat ini boleh menjadi kecemasan mereka, Tuhan boleh cabut itu, dan Tuhan gantikan dengan penghiburan dan kegembiraan dari kuasa Roh Kudus. Tuhan pula yang boleh memberikan kepada mereka kesembuhan, memberkati setiap obat yang boleh mereka konsumsi, makanan dan minuman yang boleh mereka konsumsi, agar kesemuanya itu menjadi perpanjangan kuasa Tuhan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Berkati kami semua ya Allah, jemaat Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi, agar kiranya kami boleh bersuka cita dan boleh dikuatkan di dalam tangan Tuhan. Juga Amang Sintua Emeritus Munte, Tuhanlah bahwa yang boleh memberkati beliau dalam masa tuanya pula, dan menganugerahkan kekuatan untuk boleh berjuang menjadi sembuh. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Orang yang
Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat Tuhan HKI Kalisari yang boleh mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati Bapak Ibu, terus menyemangati di dalam kehidupan kita bersama. Atas nama pimpinan jemaat, kami dari pelayan hamba Tuhan menyampaikan informasi sebagai warta jemaat di tengah-tengah gereja kita. Laporan keuangan boleh kita lihat nanti di grup WA yang akan dibagikan bagi kita. Yang kemudian informasi yang kedua, di tanggal 30 Juni 2021 hari Rabu yang lalu, kita berduka cita seorang ibu yang kita kasihi, Ibu Nuraida Boru Gultom, telah dipanggil Tuhan dan telah disemayamkan di TPU Tegal Alur, Cengkareng, Jakarta Barat. Bapak Ibu Saudara yang masih proses kesembuhan, mari terus berpikir positif, semangat, istirahat yang banyak. Bahkan walaupun makanan itu mungkin terasa di lidah kita, tapi teruslah kita menikmati makan dan minum. Kami berdoa Tuhan yang memulihkan. Kalau perlu memang, kalau saya secara pribadi, yang boleh kita menonton video-video yang membuat kita tertawa, menghibur kita, yang lucu-lucu, supaya kita boleh fokus untuk kesembuhan kita. Saya yakin kita semua terberkati lewat firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh inang pendeta kita. Pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Mari kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terpuji dimuliakanlah namamu Tuhan, atas kuat kuasa berkat Tuhan yang terus kami rasakan dari sehari ke sehari, minggu ke minggu, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga. Biarlah roh-Mu yang terus memampukan kami melihat karya Tuhan bekerja dalam segala hal, supaya kami dapat mengucap syukur kepada Tuhan baik di masa duka maupun suka. Ini umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu HKI Kalisari. Sebagai hamba Tuhan, saya berdoa kepadamu, Engkau yang memberkati mereka dalam kehidupannya, mulai dari anak kecil, dewasa, orang tua yang sudah menua, yang janda ataupun yang duda. Tuhan yang memberkati kami. Dahului Bapa setiap langkah kaki kami, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, penyakit, bahkan orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kami. Sehingga kemanapun kaki kami melangkah, kami mendapatkan berkat, sukacita dari Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk umat-Mu yang terbaring sakit, dirawat di rumah, dan juga yang dirawat di rumah sakit. Mari Bapa yang beri kesembuhan bagi mereka lewat obat-obatan, makanan, pemulihan, perawatan, dokter medis. Tuhan juga yang memberkati mereka. Bapa yang baik, tak ada yang mustahil bagi Engkau. Dengan sepatah kata saja Tuhan berkata sembuh, maka penyakitnya boleh Tuhan sembuhkan. Jemaat Tuhan yang dalam duka cita, dalam penderitaan, biarlah Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang beri kesabaran, ketabahan, bahkan sukacita dari sorga, sehingga mereka boleh dipulihkan dan punya kekuatan baru dalam menjalani hari-hari hidupnya. Jemaat-Mu Tuhan yang dalam perjalanan, bahkan perencanaan kami ke depan, biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini, yang disampaikan oleh Inang Pendeta Ruth Deborah Bor Butar-Butar. Kiranya kami umat-Mu boleh terberkati untuk kami pergi dan siap memberitakan firman Allah. Mari kami Tuhan diperlengkapi, sehingga kami siap untuk mewartakan firman-Mu lewat kata, lewat perbuatan Tuhan. Ini kami berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dalam kehidupannya boleh semakin bersuka cita melayani Tuhan. Bapa yang baik, umat-Mu dalam aktivitas sehari-hari, mari Tuhan yang mencukupkan, melipat gandakan setiap pekerjaan tangan kami, sehingga kami boleh mendapatkan rezeki, bersuka cita bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang masih dalam proses belajar,
sehingga menjadi anak-anak sukacita bagi keluarga, kemudian bagi nama Tuhan. Ini kami Bapa, dalam keterbatasan keberdosaan kami, Engkau kiranya yang menyempurnakan. Ampuni dosa kami Bapa, layakkan kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan beritakanlah firman Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat terberkati di dalam berkat Tuhan. Kiranya kita semua diperbaharui pengharapannya, diberikan semangat yang selalu baru, dan selamat kita untuk menyongsong pemulihan, kesembuhan
dan sukacita yang baru di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Selamat hari Minggu, Shalom.